Habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para jamaah kakung putri ingkang dipun rahmati dening Allah. Alhamdulillah kita saged memulai kembali kegiatan Thalabul Ilmi wonten ing Masjid Nahdlatul Ummah, khususipun di hari Ahad pagi kita sudah bisa melakukan kegiatan sebagaimana biasa. Salawat dalasan salam mugi tetap kaunjukaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu, para bapak, para jamaah rahimakumullah. Sumangga kuliah subuh injang menika kita purwakani, kita awali kita pika sesarengan kanthi wasan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Para ibu, para bapak, para jamaah rahimakumullah. Pagi hari ini tema yang diberikan kepada saya oleh takmir panitia nggih menika memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semestinya peringatan itu dilaksanakan pada tanggal 12 Rabiul Awal, nggih menika hari Selasa tanggal 19 Oktober yang lalu. Tapi karena pertimbangan satu dan lainnya, perayanya liburnya ASN dan juga TNI Polri serta juga para pelajar mahasiswa diundur, yaitu libur nasionalnya digeser ke belakang tanggal 20 Oktober. Termasuk pada pagi hari ini Masjid Nahdlatul Ummah mulutane diundur tanggal 24 Oktober. Nggak masalah, wong peringatan mulutan itu mulai tanggal 1 Rabiul Awal sampai Rabiul Akhir atau ba'da mulut mengadakan mulutan nggih mboten masalah. Wong ngaji niku sak wayah-wayah. Yang perlu kita cermati di dalam memperingati Maulid Nabi itu, pertama, Maulid Nabi untuk menunjukkan rasa cinta, kasih sayang tresno kita dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, kalau jamaah Masjid Nahdlatul Ummah itu cinta kepada Allah, gelem ora gelem kudu mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Maka tuhibbunallah akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, najan dosane sakake untuk segara, sakake godhong-godhong sak donya, sakake wedi-wedi sak donya, kabeh bakal dingapura. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Nggih. Pertanyaane, cintane awake dhewe karo bapak ibu ngono kira-kira dibandingne karo cintane yang Kanjeng Nabi gedhe ndi? Jenengan ngerti laire netone pake karo mboke? Cintanya kepada anak-anak kita
besar mana dengan cintanya kepada Rasulullah. Sebab kita ini cinta kalau sering kita mengingat hari kelahirannya dan juga sering mendoakan, membacakan yaitu zikir dan sholawat untuk yang kita cintai. Wong innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Wong Gusti Allah para malaikat mawon gelem maca sholawat ndongakne Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu he wong kang padha iman jamaah masjid Nahdlatul Ummah Sallu alaihi wasallimu taslima. Banyak-banyaklah membaca sholawat dan salam kepada beliau. Jadi kalau penjenengan sami, kalau kita cinta kepada Rasulullah, otomatis kudu ngerti dino kelahirane netone Kanjeng Nabi, sehingga kalau mengadakan ultah mengadakan hari ulang tahun, harlah atau milad gitu, bahkan juga happy birthday, itu kita harus tepat tahu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah dina Isnin 12 Maulud taun gajah, ingkang rama asmane Sayyid Abdullah, ingkang ibu asmane Siti Aminah. Lho, paham bocah cilik termasuk wong sing sepuh-sepuh sing lansia manula apal kabeh Kanjeng Nabi niku lahir di Mekah dinane Senin gitu, tanggal 13 sasi Mulud ketepatan dengan tahun gajah. Bulan April 571. Apal kabeh. Bapak asmane sapa? Said Abdullah. Ibune sapa? Siti Aminah. Ngerti. Jenengan cinta tempake. Mbah lanang sapa jenenge? Mbah wedok sapa jenenge? Nggih. Lairin dhisik ning ndi Pak iki? Ning Ponorogo apa ning niki kita masih cinta kita kepada Rasulullah lebih daripada cintanya kepada pada Kanjeng Nabi. Jenengan cinta ndak kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jenengan cinta pada NKRI harus lebih daripada cinta kita kepada presiden-presiden. Bung Karno, termasuk juga Pak Harto, termasuk juga Gus Dur, Megawati, SBY. Kita tidak tahu kelahiran beliau presiden-presiden itu, tetapi NKRI kita itu 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Loh, niki ngerti gitu. Jadi 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan kelahiran bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mamane dijajah merdeka. Kanjeng Nabi zaman sebelumnya namanya jahiliyah, zaman kebodohan, jangan semrawutan, akhirnya lahir ya Kanjeng Nabi, itulah yang namanya merdeka. Ibu-ibu dulu dijajah seperti barang mainan saja, tapi mudah dimuliakan. Al jannatu tahta
aqdamil ummahat. Swarga niku ning ngisore delamaane kaum ibu. Loh, ini sebagai bukti rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi, rasa cinta kepada NKRI. Loh niki. Lah, sekarang yang perlu kita ambil, karena cinta kepada Kanjeng Nabi maka harus mengikuti apa yang menjadi ajaran-ajaran daripada Muhammad. Karena anta badrun anta nurun anta faqonuri Kanjeng Nabi niku kaya dene nggih rembulan, kaya dene srengenge. Dan kita barusan memperingati Hari Santri Nasional. Lambangnya simbole Hari Santri Nasional adalah setetes air saja. Air niku sejuk, air niku bening, menyegarkan. Nah, jadi kita sekalian ini air tidak pernah menyegarkan, menyejukkan pada dirinya sendiri, ndak. Srengenge tidak pernah menyinari dirinya sendiri, tapi menyinari semua alam semesta. Nah, wae niki sebagai santri, sebagai nggih menika umat Muhammad, umat Islam harus bisa menyejukkan, menyegarkan dan bertumbuh, berdaya dan berkarya. Nah, niki. Kanjeng Nabi Muhammad penuntun agama Islam sak ngalam donya, dibantu dening para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman lan Ali. Loh, kita harus juga mencintai para sahabat. Ya. Ora cintanya Kanjeng Nabi tok itbae, ora itbanya Kanjeng Nabi juga itba kepada para sahabat, para aulia, para syuhada sholihin. Pada guru kita, kiai kita, ustadz kita. Nah, ini karena apa? Karena kita harus betul-betul memahami ajaran-ajaran daripada Islam niku. Maka pada pagi ini saya tidak akan menerangkan tentang bagaimana kiprahnya Muhammad setelah menjadi nabi, tidak. Niku wis bolak-balik dan juga banyak orang yang menceritakan tentang kehebatan Kanjeng Nabi setelah menjadi nabi dan rasul. Tapi sengaja saya akan mengawali ketika Nabi masih di dalam kandungan sang ibu, dan ketika Nabi Muhammad itu masih kanak-kanak, usia balita di bawah 5 tahun sampai usia 6 tahun diajak ibunya untuk ziarah ke makam bapaknya, karena Muhammad tidak pernah tahu wajah bapaknya dan bapaknya juga tidak menyaksikan kelahiran dari anaknya yang namanya Muhammad itu. Nah, ini mengapa supaya kecintaan kita itu totalitas. Bahwanya Kanjeng Nabi itu bukan sebagai orang yang betul-betul menunggu enak terus, tidak. Penderitaannya cukup lama. Karena itu dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kowe ngira lek wis awake dhewe iman, nggih, percaya yang rukun iman dan melaksanakan rukun Islam yang 5 tidak diuji oleh Allah? Pasti diuji. Hidup inilah ujian. Jadi kalau kita berkeyakinan ujian apapun itu akan bisa menggembleng karakter
atau kepribadian atau jati diri seseorang. Semakin dia dihantam dengan kesulitan, dengan ujian, dengan musibah, mestinya dia semakin kuat, semakin kokoh. Nah, rakyat bangsa Indonesia diuji dengan menika COVID-19 corona. Diuji rong tahunnya sambate wis ngaluara. Ini harus kita ambil hikmahnya. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, seharusnya kita ini juga mencintai Muhammad itu sejak masih kanak-kanak. Sejak masih balita. Tidak begitu saja setelah menjadi Nabi dan Rasul, bahkan setelah usia 40 tahun, setelah berkeluarga, berumah tangga. Dan kita memulai dari pada masa kanak-kanak ketika masih dalam kandungan sang ibu, yaitu bapaknya Muhammad Sayyid Abdullah itu sudah meninggal. Kanjeng Nabi lahir pada Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Senin adalah hari di mana Allah menciptakan pohon sebagai lambang dan simbol daripada makanan, rezeki ataupun aneka buah-buahan, bahkan juga simbol dari kebaikan, simbol dari keindahan, simbol daripada kemuliaan dan juga keberhasilan. Nah, niki harus kita tahu. Ketika Muhammad masih dalam kandungan, baru usia 1 bulan, kandungannya 4 minggu, didatangi oleh Nabi Adam. Itu Abdullah masih ada. Jadi kehamilan pertama kali baru usia 1 bulan kehamilan didayoi Sayyidil Bashar, penghulune menungso, bapake menungso, ya menika Nabi Adam. Pada bulan kedua didatangi oleh Nabi Sis. Nabi Sis ini adalah putra Nabi Adam. Nabi Adam kagungan putra. Nabi Sis itu sudah usia 930 tahun. Lah umurnya berapa? Iya, lebih dari 1000 tahun Nabi Adam itu. Berarti pada saat itu setelah Adam di dunia selama 235 tahun, ya, kemudian diberi anak. Antaranya adalah Habil dan Qabil. Habil dan Qabil menjelang dewasa urung sampai berumah tangga, berkeluarga saring tukaran, membunuh. Habil dibunuh oleh Qabil. Adam susah waktu itu, ya Allah, anakku kok gelut, kok tukaran, kok paten pinatinan, cocok karo sinyalmen daripada iblis pada waktu Allah berfirman, ya malaikah ini ja'ilum fil ardi khalifah, aku arep ndadekne nggih menungso ning bumi ini sebagai khalifah. Lho napa Kanjeng Nabi, kurang napa kula niki malaikat niki? Mungkin jenengan dadekne menungso gur arep paten pinaten. Gusti Allah dawuh, sing dadi pangeran ki kowe apa aku? Iblis. Setan. Ternyata setelah Adam dijadikan, Adam diberi ilmu, dengan ilmu itu akhirnya Adam bisa menyebutkan semua benda-benda yang ada di langit, yang di antariksa ini. Tapi yang namanya malaikat dan iblis itu tidak bisa. Sehingga akhirnya Allah berfirman, "Id qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Niki iblis niki pertama kali yang nggodho menungso.
sampai Adam diturunkan ya ke dunia karena digoda oleh iblis. Yang digoda tidak bisa Adamnya, Hawa yang digoda. Setelah Hawa digoda, Adam dan Hawa diturunkan di dunia, dan ternyata ya setelah di dunia punya anak Habil dan Qabil, saling bunuh-membunuh, menumpahkan darah. Subhanallah. Maka kemudian pada tahun 912 ya Adam punya anak namanya Sis. Sis inilah yang karena ilmunya, karena kejujurannya, karena kesabarannya, maka yang ditunjuk menjadi nabi pertama kali adalah Sis Nabiullah. Lek Kanjeng Nabi Adam sing nunjuk lak Gusti Allah. Eskane peslite saka Gusti Allah. Tapi Sis ini yang menunjuk sebagai nabi adalah Adam sendiri. Kok gak Qabil niki wis duwe dosa sing gedhe, mateni Habil mateni Qabil. Aslinya anak keturunan daripada yang namanya Habil dan Sis ini berkembang. Sis orangnya cakep sekali. Maka pada waktu itu yang ditunjuk bukan sing sugih, bukan sing gede dhuwur, bukan sing yang alim, yang pinter, yang jujur, yang sabar, yang tawakal. Inilah Sis yang ditunjuk. Kemudian bulan ketiga ditekani Nabi Idris. Penghulune para nabi. Lek Kanjeng Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulune nabi dan rasul. Tapi Idris ini adalah pemimpinnya, imamnya para nabi-nabi. Lajeng engkang ketika berusia kandungan 4 bulan didatangi oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh niki adalah cikal bakal lek Kanjeng Nabi Adam yang diturunkan ke dunia. Nabi Nuh ini adalah manusia yang bisa meneruskan. Mergo ketika Nabi Nuh berdakwah mendapatkan ujian, tantangan yang luar biasa, ya. Akhirnya penolakan, Nabi Nuh diperintahkan Gusti Allah kon gawe kapal, kon gawe perahu. Pertama kali cek gawe kapal, gawe perahu niku pun nyek ke opo to Nuh ning padang pasir panas ngentak-kentak koyo niku kok gawe kapal iki lek arep mlakokne ning ndi kek nggih opo. Diajak, dijati bahkan katakan opo edan opo gendeng Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh dengan sabar telaten menyelesaikan perahunya. Begitu selesai ya membuat perahu, timbullah banjir bandang. Semua tenggelam. Yang selamat hanya yang berada di dalam kapalnya Nabi Nuh. Anak dhewe Kan'an itu disuruh munggah, dia malah ngece yang baik. Dia enggak mau, akhirnya tenggelam mati. Jadi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian semuanya yang tumbuh itu yang sekarang ada itu adalah yang pada waktu Nabi Nuh membuat kapal sempat menaikkan berbagai macam jenis binatang dan juga tumbuh-tumbuhan ke dalam perahunya dengan selamat. Pada bulan ke-5 didatangi oleh Nabi Hud, pada bulan ke-6 didatangi oleh Nabi Ibrahim, pada bulan ke-7 didatangi oleh Nabi Ismail, pada bulan ke-8 didatangi oleh Nabi Musa, dan pada bulan ke-9 didatangi oleh Nabi Isa. Ini ki lek arep ngerti sejarahnya nalika Kanjeng Nabi sik njero weteng. Kemudian ketika akan melahirkan, eyange jadi Bapak Said Abdullah niku sedang berzikir bermunajat di Masjidil Haram.
Dia ditinggal seorang diri, wis ora duwe bojo. Kayak dulur-dulure ya pakde-pakdene kabeh ya ora eneng, mbae sing nunggoni dilala kersane ngalah ya pas munajat ning Masjidil Haram. Tapi untuk menghibur datanglah ya 4 wanita yang mulia dan dimuliakan oleh Allah ngancani Aminah ketika akan melahirkan. Nggih menika Siti Hawa garwanipun Kanjeng Nabi Adam, termasuk Siti Sarah garwane Kanjeng Nabi Ibrahim, termasuk nggih menika Asyah garwane Raja Firaun laknatullah. Tapi ketika Nabi Mi'raj ke langit, ada kuburan yang baunya harum sekali, tidak ada yang seharum bau itu. Ketika ditanyakan pada Jibril, itu adalah kuburan daripada, yang mengatakan ada Masyitah, ada yang mengatakan di adalah Siti Asyah. Dan yang terakhir adalah yaitu Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Niku sing ngancani, sing memberikan kegembiraan di samping para nabi-nabi tadi. Ternyata ketika akan melahirkan, ojo susah, ojo sedih, wis tak kancani. Dan pada itu Aminah memang tegar. Sehingga akhirnya karena memang akan melahirkan, bidan yang membantu proses kelahirannya ada beberapa orang, 4 orang, antara lain adalah Suwaibah, itu budaknya Abdul Muthalib, yang ketepatan dia memang nunggu di rumah, dan juga antara lain adalah Halimatus Sa'diyah, itu orang yang menyusui Kanjeng Nabi ketika masih balita, dan juga adalah yaitu Juzzamah atau Sa'imah, itu adalah juga seorang yang mulia pada waktu itu, dan Ummu Aiman itu yang membantu proses kelahiran daripada Muhammad. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Kemudian ketika lahir hanya 1-2 hari disusukan oleh Suwaibah dan masih tinggal satu rumah dengan Aminah. Tapi karena Suwaibah itu sendiri juga ada kegiatan sebagai budaknya Abdul Muthalib, walaupun sudah dimerdekakan ketika tahu Muhammad telah lahir, dan memanggil yang namanya Abdul Muthalib yang sedang berada di masjid, diberitahukan, dikabari kalau Muhammad sudah lahir. Maka Abdul Muthalib itu akhirnya pulang dan menggendong Muhammad, tidak tawaf ke Ka'bah dan membacakan adzan serta iqamat di telinga kanan dan kirinya. Nah, setelah itu dia terpaksa harus ikut Halimatus Sa'diyah. Jadi hanya tidak sampai sepasar, Muhammad kecil itu dibawa Halimatus Sa'diyah, yaitu di desa, di pegunungan yang jauh dari keramaian dan kemaksiatan pada saat itu, supaya mendapatkan pendidikan, baik itu masalah kepemimpinannya, juga dengan masalah yaitu kemandiriannya, sampai kepekaan, kearifan, dan juga kesabaran, keuletan, dan kelemah lembutan itu atas gemblengan Halimatus Sa'diyah. Tapi dilala kersaing ngalah umur 4 tahun 5 tahun, Muhammad itu diuji oleh Allah ketika menggembalakan kambing dengan teman-temannya. Dia didatangi 2 orang berbaju putih, kemudian digandeng, diajak ke satu tempat di atas batu. Dia itu ditidurkan. Kanca-kancan roh ki mau bodho melayu gendring kabeh, lapor dateng Halimah. Bu Halimah niku Muhammad pripun, Mak? Niku dijak tiyang
Jaler kemana putih-putih gak di rumahnya ten watu niku pripun mengke. Akhirnya Halimah dengan tergopoh-gopoh mengikuti anak-anak menunjukkan tempatnya. Ketika sampai di atas batu, Muhammad sudah duduk termenung. Kemudian ditanya, "Gus, ngger cah bagus. Eneng apa bener kowe mau digawa wong loro?" "Nggih leres." "Gek nyapa?" "Mboten ngertos kula. Namung kula niku didalne sebagian daripada nggih jerohan kula niku dicuci." Ya, disitulah dihilangkan sifat syiriknya, sifat takaburnya, sifat riaknya dan semuanya diganti dengan sifat yang qanaah, istiqomah, sabar, sareh, tawakal dan seterusnya. Ya. Tapi sejak itu Halimah itu merasa khawatir kalau kejadian ini akan terulang, maka diantarkan ke ibunya Siti Aminah. Tapi di sana direm-rem ibu, oh coba tinggal nih kene, lagi piye pendidikan, lanjutkan dulu. Nginep neng omah kira-kira mung sedina atau rong bengi. Akhirnya diantarkan kembali ke tempatnya Halimatus Sa'diyah. Tapi karena Aminah ingin ziarah ke makam suaminya, maka Muhammad diajak serta. Ben ngerti kilo kuburane bapakmu. Dalam perjalanan pulang atau masih di Madinah, Aminah ternyata gerah, sakit. Sakitnya pada saat itu memang sangat-sangat mendadak sekali. Dan akhirnya meninggal juga di Madinah. Di mana seorang diri Pak wis randuwe mboke dadak ninggal pisan di perjalanan. Seorang diri akhirnya diberitahulah, dikabari, ora kok nganggo HP, nganggo telepon, nganggo ndak. Ada kurir yang memanggil Abdul Muthalib untuk menjemput Abdullah. Akhirnya dibawalah Abdul Muthalib ya Muhammad tadi ke rumah dan tidak ke tempatnya Halimatus Sa'diyah. 2 tahun diasuh oleh kakeknya dengan penuh kasih sayang ya. Tapi dilala kersanengalan derek bapake kok ya nderek eyange kok ya 2 tahun. Eyangnya juga meninggal lagi. Ya Allah. Wis rande pak rande mbok dadak eneng yang kakung sing tresno penuh dengan kasih sayang, perhatian, pendidikan, kok ya meninggal dalam usia 2 tahun. Akhirnya sebelum meninggal Abdul Muthalib menunjuk pamannya Abu Thalib bin Abdul Muthalib untuk mengasuh Muhammad. Padahal anaknya wis akeh ditambahi kongkon nggih mengasuh Muhammad. Tetapi Muhammad mulai dari ikut Halimatus Sa'diyah sampai ikut kakeknya, sampai ikut Abu Thalib, tidak menjadi anak yang dimanjakan, tidak menjadi anak papa, anak mama, tapi dia betul-betul bekerja, membanting tulang, kerja keras, menggembala kambing dan sebagainya. Itulah latihan kemandirian dan sebagainya. Ketika berusia 12 tahun jadi ikut pamannya, ya kira-kira 4 tahun dia sudah diajak berdagang, diajari bagaimana hidup untuk mencari rezeki. Ya, waktu niku dijak berdagang ke negeri Syam. Tapi di perjalanan dia ketemu dengan pendeta Nasrani Buhairah. Dia tindak sebentar di sana, niki jenengan badhe ten pundi? Badhe dateng negeri Syam. Lah kok nggawa barang akeh nggih niki dagangan badhe kula sadhe ten mriku. Aku kok ndelok iki mas sak dalan-dalan kowe dipayungi oleh mega mendung. Belas ora kepanasan nggih leres. Wit-witan sing neng kiwa tengene kok padha mencelung seakan-akan memberikan hormat. Iki aku tak delok kok neng bocah
umur 12 tahun IJSDMI. Kok sajanya dia yang punya pengaruh hebat tersebut. Jajal gawan rene anakmu kuwi. Niki senes anak kula niki ponakan kula. Iya jajal. Gus, bukaan kelambimu. Setelah dibuka, Buhair membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ternyata di punggungnya ada cap kenabian. Ini akhirnya, ya Allah, ini yang disebutkan dalam Injil dan Taurat, bahwasanya akan lahirlah Nabi akhir, Rasul Khotamul Anbiya wal Mursalin, jenenge Muhammad. Bener iki jenenge Muhammad. Leres. Hati-hati, jogonen bocah iki. Ning Syam lagi ada sweeping. Maka ketika sampai di negeri Syam, dia bisa membantu perdagangan pamannya karena kejujurannya, juga karena amanahnya. Mestinya berdagang selama 1 bulan, cukup hanya 2 minggu sudah habis semua dagangannya. Kemudian dia pulang. Nah, itu ketika dia menikah, Muhammad baru berusia 12 tahun sudah memberikan suatu teladan. Ya, orang harus bekerja keras, bekerja cerdas dengan ilmu. Ya, karena selama mengikuti Halimutus Sa'diyah dia juga diberikan ilmu tentang yaitu kepribadian, kesabaran, keuletan dan sebagainya tadi. Ikut pamannya juga begitu, ya. Maka Muhammad yang diuji dengan berbagai macam musibah, tapi dia tegar. Dia tetap bertumbuh menjadi seorang yang dewasa. Ketika berusia 25 tahun dia baru kawin dengan Khadijah. Kawin dengan Khadijah dan juga beberapa istrinya. Nabi diuji di antara anak-anak itu yang bisa tumbuh sampai dewasa hanya Siti Fatimah saja. Yang lain meninggal ketika masih anak-anak. Apalagi yang anak dari yaitu Mariatul Qibtiyah, yang itu adalah hadiah dari Raja Mesir ketika diajak untuk Islam, dia tunduk dan taslim dan memberikan, salah satunya adalah budaknya bernama Mariatul Qibtiyah. Dan itu punya anak namanya Ibrahim, sangat dicintai oleh Nabi karena gantengnya dan sebagainya. Tapi namanya Ibrahim, anaknya Mariatul Qibtiyah itu juga kena yang namanya wabah semacam corona ini, sehingga meninggal. Meninggalnya itu seakan-akan merupakan hantaman, pukulan yang sangat berat kepada Muhammad pada waktu itu. Akhirnya karena kesedihannya sempat mencucurkan air mata. Diingatkan oleh para sahabat pada waktu itu, loh, jeng Nabi jenengan iku kok nangis kaya wong Yahudi, kaya wong Nasrani. Wis to arep kaya ngopo? Cinta kasih sayang kepada seorang anak itu luar biasa, sehingga kehilangan buah hatinya betul-betul. Maka Nabi itu wajar, asalkan tidak sampai gero-gero, sampai gulung kuming, itu sah-sah saja. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka riha wikal ahmari wadamal aswadi wada'il akbari hasbi Allah lidini hasbi Allah li dunyaya wa hasbi Ali mahammani hasbi Ali membaghu alayya hasbi Ali mangkadani bisu la haula wala quwata illa billah. Itu doanya Kanjeng Nabi. Ya Allah, kula nyuwun perlindungan dari angin ya, wabah yang namanya corona itu kan ya penyebarannya juga dari angin yang merah sehingga menyerang anak saya, dan juga dari darah yang
hitam pekat, karena pada waktu itu juga darahnya yang diserang, dan juga dari yang nama penyakit yang sangat berat, sangat besar. Hanya kepadamu aku berserah ya Allah, baik di dunia di akhirat, bahkan juga tentang semua masa depan saya serahkan kepadamu. Itu adalah doa Nabi. Dan dari anaknya Fatimah itu yang akhirnya menikah dengan Sayyidina Ali, baru keluar cucunya yang namanya Hasan dan Husain. Dari Hasan dan Husain itulah melahirkan beberapa yang namanya Ahlul Bait, yang sekarang disebut sebagai Habib-Habib atau Habaib. Nah, niki yang perlu kita ketahui. Jadi namanya orang menjadi pemimpin itu tidak mudah. Ujiannya Gus Dur diuji ketika masih anak-anak, bapaknya Yai Wahid Hasyim sudah meninggal dalam kecelakaan. Ya Allah, seperti itulah. Ya. Ujian-ujian itu menunjukkan dia akan naik derajatnya, naik tingkatnya menjadi orang yang terpilih dan orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Mulane awake dhewe lek ngadepi ujian niku sing sabar, tawakal. Ya. Kalau Rebu terakhir bulan Safar kemarin kata ya Ad-Dairabi ya, akan diturunkan bala musibah sejumlah 2.020.000. Ulama yang lain mengatakan 320.000 musibah. Tapi dengan datangnya bulan Rabiul Awal, apalagi dengan kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal, apalagi dengan kita telah masuk ke bulan Maulid ini, mestinya musibah ini sudah hilang semuanya, sudah diangkat oleh Allah. Ya, karek sakniki piye bangun negara niki harus mempunyai watak sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah seperti yang dicontohkan oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab, bahkan juga oleh Umar bin Abdul Aziz, bahkan juga oleh yang namanya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu jadi khalifah ketika masih 20 tahun. Karena dia sudah hafal Quran sejak usia 10 tahun. Dan pada usia 18 tahun dia angkat jadi gubernur di Mesir. Ya. Maka ketika kakaknya Harun Ar-Rasyid meninggal, dia langsung dinobatkan, dibaiat menjadi khalifah Harun Ar-Rasyid yang orangnya sangat alim dan menghargai ilmu. Mungkin tidak ada perpustakaan dan lembaga pendidikan tinggi seperti pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, mengalahi barat dan sebagainya. Maka dari itu monggo kita lajengaken dengan Hari Santri Nasional kita ini bisa. Lahirnya Hari Santri Nasional adalah dengan ya satu gerakan ya yang dilaksanakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya. Indonesia belum 100 hari merdeka, 17 Agustus merdeka, maka 22 Oktober keluarlah resolusi jihad karena ada nada-nada Amerika, Inggris dan sekutunya termasuk Belanda yang dompleng ingin menjajah kembali Indonesia. Dengan resolusi jihad, para santri, para kiai, para ulama, termasuk juga pemuda remaja Bung Tomo dengan teriakan takbir Allah Akbar dengan senjata bambu runcing bisa merontokkan pesawat-pesawat sekutu termasuk Jenderal Mailbari, dia meninggal. Dan 10 November itu dinyatakan sebagai hari pahlawan. Lek ora neng resolusi jihad yang akan dijadikan Hari Santri Nasional, ora neng gerakan dari Mbah Hasyim Asy'ari, maka mungkin Indonesia sudah tetap dijajah menjadi zaman jahiliyah modern. Tapi alhamdulillah bisa kita ya diuji lagi dengan G30 SPKI, diuji lagi dengan peristiwa Malari, diuji dengan beberapa, sehingga kita ini akhirnya
dengan kesaktian Pancasila, karena dalam Pancasila adalah merupakan sendi-sendi ajaran agama Islam yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad. Para wali songo itu juga penderitaan, ya ujiannya cukup berat. Tidak seperti kita ini sudah karena mangan enak itu menikmati hasil kemerdekaan. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari segala musibah dan akhirnya bisa menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal barakallahu wa lakum bil Allahumma unqulna wal muslimin minas saqawati la sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal adzabi ila rahmah wa minad dunubi ilal maghfirah wa minal isra'i ila ihsan wa minal khaufi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minat tilazzi wa minal ihanati ila karmah wa minat dhaiqi ila sa'u minas syarri ilal khair wa minal usri ilal yusri wa minal idbari ilal bal wa minas saqami ila syihah wa minas saqti ilal ridha wa minal ghaflati ilal bada wa minal fatrati ilal ijtihad wa minal khudlai taufiq wa minal bid'ati ila sunnah wa minal jawri ila bidah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten wonten kirang langkung pun ampun kula ngaturaken ya. Yang penting kita melanjutkan yang namanya para ya santri-santri, kita menjadi santri nom potwe untuk melanjutkan perjuangan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi kalimatillah. Mekaten wallahu musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.